Houthi belum menyerah. Meski ditekan oleh Amerika Serikat dan Israel sekaligus, kelompok yang berbasis di Yaman itu masih sanggup melakukan serangan balasan. Padahal ibu kota mereka Sanaa baru saja digempur oleh serangan udara AS. Seperti apa serangan balasan yang diluncurkan oleh Houthi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kelompok Houthi mengatakan mereka melancarkan serangan drone terhadap target-target militer di Tel Aviv, Israel pada Senin 7 April 2025. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree dalam sebuah pernyataan menyebut pihaknya menyasar Tel Aviv menggunakan drone Java. Tak cuma ke Israel, mereka juga menembakkan sejumlah rudal jelajah ke dua kapal perang AS di Laut Merah. Serangan terhadap kapal-kapal perang AS itu merupakan tanggapan terhadap agresi yang dilakukan Washington di Yaman. Yahya Saree mengacu pada serangan udara Amerika terbaru di Sanaa pada Minggu 6 April 2025 malam waktu setempat. Komando Pusat AS merilis video detik-detik pesawat tempur milik AS lepas landas di wilayah Laut Merah untuk menargetkan kelompok Houthi di Yaman. Serangan udara Amerika Serikat itu dilaporkan menyasar sebuah rumah di ibu kota Sanaa yang dikuasai Houthi dan menewaskan sedikitnya 4 orang, sementara 16 orang lainnya terluka. Amerika kini mengaitkan serangannya terhadap Houthi yang didukung Iran itu juga dalam upaya menekan Teheran soal program nuklirnya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dikelola Houthi menyebut serangan udara AS juga menewaskan 2 orang di markas Houthi di Sanaa. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan itu meruntuhkan bangunan 2 lantai, yakni toko tenaga surya di Sanaa. Saree kembali menekankan serangan-serangan Amerika tidak akan menggoyahkan kelompok itu dalam mendukung rakyat Palestina. Ia bersumpah operasi Houthi tidak akan berhenti sampai Israel berhenti membombardir jalur Gaza serta membuka kembali akses bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong itu. Donald Trump sadar Amerika dan Israel punya banyak rival di Timur Tengah. Rival mereka terutama adalah Iran dengan proksi perlawanannya seperti Houthi, Hamas, atau Hizbullah. Saat diwawancara pada Minggu 6 April 2025, Trump menyatakan bahwa saat ini ada pihak yang perlu dibungkam. Trump tak merinci siapa pihak yang menurutnya perlu dibungkam. Meski demikian, perlu diketahui bahwa pernyataan Trump itu keluar bersamaan dengan operasi militer besar-besaran Amerika Serikat terhadap Houthi. I'm trying to do trade just to keep it down. No, look, there's a lot of things going on with the Middle East right now that have to be silenced. You know, we had no problem with the Middle East. Everything was done. We had no problem with Iran. We had no problem with anybody. And then you had October 7th. And that was all because Iran, as you know, was not giving money to anybody because they had no money. Now they have a lot of money. So we'll see what happens. Serangan udara AS di Yaman di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menewaskan sedikitnya 69 orang. Kampanye serangan udara Amerika dimulai usai Houthi mengancam akan kembali menargetkan kapal-kapal Israel imbas penghalangan bantuan ke jalur Gaza oleh Tel Aviv. Sejak November 2023 hingga Januari 2025 ini, kelompok Houthi telah menargetkan lebih dari 100 kapal dagang dengan rudal dan drone di Laut Merah. Mereka juga melancarkan serangan yang menargetkan kapal Amerika Serikat. Merespon hal itu, Gedung Putih mengatakan bahwa sejauh ini terjadi lebih dari 200 serangan yang menargetkan Houthi. Meski begitu, pihak Houthi belum merilis adanya korban dari pihak keamanan dan pimpinan militer mereka. Sebagai langkah lanjutan, Amerika Serikat menempatkan 6 pesawat pembom siluman B-2 di Pulau Diego Garcia di Samudra Hindia di tengah situasi Timur Tengah yang tengah memanas. Dilaporkan setidaknya 6 pesawat pembom siluman B-2 milik AS terparkir di Camp Thunder Cove di Diego Garcia pada Rabu 2 April 2025. Para analis menyebut penempatan 6 pesawat itu merupakan bentuk pesan kepada Iran dan kelompok Houthi terkait ketegangan yang terjadi antara kedua kubu dengan AS.
Terlebih kehadiran pesawat pengembom itu terjadi saat AS tengah gencar melakukan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman. Sementara juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan pengiriman pesawat dan aset udara tambahan itu dilakukan guna meningkatkan postur pertahanan Amerika di kawasan tersebut. Sebelumnya pesawat B-2 ini telah digunakan oleh pemerintahan Joe Biden untuk menargetkan terowongan bawah tanah yang digunakan Houthi. Namun di bawah pemerintahan Donald Trump, jalur negosiasi pun dipilih guna merundingkan program nuklir dengan Iran. Trump bahkan telah mengirim pesan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun tawaran itu ditolak dan Iran hanya ingin melakukan diskusi secara tidak langsung. Oleh karena itu, banyak pihak menilai Trump menggunakan pesawat B-2 ini untuk mendorong Iran agar bersedia bernegosiasi. Selain itu, pengiriman pesawat B-2 juga disebut sebagai langkah Amerika untuk menekan Iran agar berhenti mendukung Houthi. Sebelumnya, pesawat siluman B-2 juga telah digunakan dalam pertempuran melawan Houthi di masa lalu. Analis penerbangan militer Peter Layton mengatakan pengerahan 6 pesawat B-2 adalah upaya yang cukup besar. Menurutnya, 6 pesawat B-2 itu kemungkinan difokuskan menyasar target yang terkubur di dalam tanah, termasuk fasilitas penyimpanan senjata dan nuklir Iran. Meski diserang dua pihak sekaligus, Houthi membuktikan mereka masih bisa bertahan. Pengalaman bertempur dalam perang saudara di Yaman menjadi modal mereka untuk tidak takluk begitu saja di hadapan Washington dan Tel Aviv. Namun, Trump dan sekutunya terus membangun kekuatan. Mereka tak cuma menyasar Houthi, tapi juga Iran lewat cara militer dan diplomasi. Akan seperti apa nasib Houthi dalam beberapa minggu ke depan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.